Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Mario Antonius Mones, nomor induk mahasiswa 18030300183, semester 6 kelas D. Saya sedang dalam tahap studi di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan latar belakang pada judul proposal atau judul skripsi saya, yakni pengaruh gadget terhadap permainan tradisional di Dusun Tulatudik, Desa Daerah Paturene, Kecamatan Tasipeta Barat, Kabupaten Belu. Kemajuan teknologi sekarang ini sangat pesat dan semakin canggih. Banyak teknologi canggih yang telah diciptakan membuat perubahan yang begitu besar dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Seperti gadget dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap permainan tradisional. Sekarang ini, pengguna gadget tidak hanya berasal dari kalangan pekerja atau remaja. Hampir semua kalangan termasuk anak dan balita sudah memanfaatkan gadget dalam aktivitas yang mereka lakukan tiap hari. Hampir setiap orang yang memanfaatkan gadget menghabiskan banyak waktu mereka dalam sehari untuk menggunakan gadget. Oleh karenanya, gadget juga memiliki nilai dan manfaat tersendiri bagi kalangan orang tertentu. Banyak dampak negatif dan juga dampak positif gadget. Tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi anak, karena juga ada dampak positif. Di antaranya dalam pola pikir anak, yaitu mampu membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak selama dalam pengawasan yang baik. Di balik kelebihan tersebut, lebih dominan pada dampak negatif. Salah satunya adalah radiasi dalam gadget dapat merusak jaringan saraf dan otak anak bila anak sering menggunakan gadget. Selain itu, juga dapat menurunkan daya aktif anak dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak menjadi lebih individual dengan zona nyamannya bersama gadget sehingga kurang memiliki sikap peduli terhadap teman bahkan orang lain yang muncul dalam pemanfaatan gadget bagi kalangan anak-anak. Perkembangan teknologi memang sangat penting untuk menunjang perkembangan dan pengetahuan suatu bangsa. Perkembangan teknologi saat ini bukan hanya pada bidang pengetahuan saja, akan tetapi sudah sampai ke alat permainan anak-anak, misalnya komputer, PlayStation, serta berbagai mainan yang lain. Saat ini juga, banyak sekali anak-anak yang sudah memiliki gadget sendiri dengan berbagai aplikasi yang lengkap di dalamnya. Jika orang tua tidak melakukan pengawasan, maka yang terjadi, anak tersebut akan semakin asik dengan dunianya sendiri. Akibatnya, anak cenderung akan menutup diri karena dengan alat canggih seperti itu, apapun bisa diperolehnya. Dibandingkan dengan jenis permainan tradisional, banyak hal positif yang bisa diambil manfaatnya, seperti rasa percaya diri, keberanian, kepemimpinan, toleransi, kebersamaan, hingga kesiapan fisik. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman tersebut, permainan tradisional di Indonesia sedikit demi sedikit mulai tersisihkan oleh permainan modern. Padahal, permainan tradisional merupakan unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh, karena permainan ini memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap kejiwaan, sifat, kehidupan sosial, dan kemampuan fisik anak di kemudian hari. Tidak sedikit kita lihat di tempat-tempat umum, di sekitar dan di mana saja kita berinteraksi, banyak orang berkumpul namun dalam keadaan hening dan menunduk masing-masing. Sangat disayangkan jika keadaan tersebut juga terjadi dalam lingkungan keluarga. Fenomena berada dalam keramaian namun serasa sendirian ternyata sedang merebak dalam banyak keluarga. Fenomena yang kerap disebut alone together bukan hanya terjadi di negara barat, tapi juga di Indonesia, hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Meski raga berada dalam ruangan yang sama, secara psikologis jiwa keluarga tersebut terpisah. Jika kondisi ini dibiarkan, keluarga akan kehilangan kehangatan. Anggota keluarga pun saling tak acuh. Padahal,
Bagi anak-anak, kebersamaan keluarga menjadi fase penting untuk tumbuh kembang anak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bibi dan Saundry menunjukkan bahwa teknologi secara negatif mempengaruhi hubungan orang tua dan anak yang berpengaruh hingga ke teman-teman sebaya. Anak-anak tidak dapat menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga jika mereka menghabiskan banyak waktu pada teknologi, sehingga mereka berhasil bergaul dengan dunia sekitar namun gagal berhubungan dengan dunia dalam rumah dan teman-teman di sekitar tempat tinggal mereka. Perlu kita ketahui, permainan tradisional yang ada di Indonesia sangat banyak sekali dan beraneka jenis, mulai dari yang harus berlari-lari, duduk, berpikir, berkotor-kotor, dan sebagainya. Di mana permainan ini memerlukan kelincahan, ketangkasan, kekuatan, keseimbangan, serta memerlukan kerjasama dalam memainkannya. Kerjasama merupakan hal yang paling penting dalam melakukan permainan tradisional, karena tanpa kerjasama yang baik, maka strategi apapun yang diterapkan tidak akan berhasil. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam mengatur tugas permainan dalam permainan, agar strategi yang digunakan untuk mengalahkan lawan dapat dilakukan dengan baik. Contoh permainan tradisional yang dulu sangat populer seperti gobak sodor atau hadang, kelereng atau gundu, lompat tali, petak umpet, dan lainnya. Namun yang terjadi saat ini, sangat jarang yang memainkan permainan-permainan tersebut. Selain melestarikan budaya yang ada dengan memainkan permainan tersebut, kita mendapatkan berbagai manfaat positif. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, melalui kampanye sosial berupa event permainan tradisional, dapat digunakan sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan kembali permainan-permainan tradisional kepada anak-anak. Pada kampanye ini, terdapat berbagai informasi terkait dengan permainan tradisional tersebut. Perlu ditegaskan bahwa bangsa Indonesia kaya akan sejarah, seni, dan tradisi lokal. Namun ironisnya, sebagian dari mereka berpura-pura lupa atau melupakan diri dari realitas tersebut. Jika dikaji lebih detail, makna sosial filosofisnya, hal ini sungguh sangat mencerminkan betapa bangsa Indonesia kaya akan kearifan lokal. Permainan tradisional yang syarat akan budaya, nilai-nilai kebangsaan, bahkan unsur yang berguna bagi perkembangan masyarakat. Masyarakat Indonesia sebenarnya harus mampu mempertahankan permainan tradisional ini. Dengan demikian, masyarakat dan kebudayaan mengalami perubahan sesuai dengan tahap-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks, seperti yang dikemukakan Herbert Spencer dalam Nonlinear Theories of Evolution. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan serta menjaga tradisi nenek moyang. Tradisi atau tradisional adalah segala sesuatu yang berfungsi menjaga atau memelihara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tradisi dapat diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Dengan kata lain yang berarti sesuatu yang diteruskan dari zaman dahulu hingga sekarang. Sesuatu yang diteruskan tersebut dapat berupa benda-benda, pola perilaku, sistem nilai dan sistem norma, harapan dan cita-cita yang ada dalam suatu masyarakat. Adapun wujud sesuatu yang diteruskan atau tradisi tersebut, yaitu objek-objek kebendaan, sistem kepercayaan, kebiasaan atau adat istiadat, dan sebagainya. Lahirlah permainan tradisional ini dari kebiasaan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Guna untuk mewadahi suatu sistem dalam masyarakat bisa dalam bentuk pola perilaku, interaksi sosial, gotong royong, serta nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Pada umumnya, sistem diartikan sebagai bagian-bagian yang berhubungan satu sama lainnya yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Selain itu, dari permainan tradisional inilah suatu sistem dibentuk dan berfungsi kepada masyarakat. Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai unsur atau komponen yang saling bergantungan antara satu sama lain.
Banyak berbagai pengaruh dan perubahan yang dihasilkan permainan tradisional kepada sistem masyarakat. Permainan tradisional merupakan bentuk folklor, berupa permainan yang beredar secara lisan di antara anggota tradisi budaya tertentu. Bentuk tradisional terdapat aturan main yang mengandung nilai-nilai luhur, dilakukan melalui interaksi dan diwariskan secara turun-temurun. Lain halnya dengan permainan sekarang yang tidak mendorong masyarakat menjadi seseorang yang kreatif, melainkan menjadi operator atau pengguna yang memanfaatkan kehadiran teknologi canggih seperti komputer, internet, atau PlayStation, yang membuat banyak masyarakat minim melakukan kontak atau interaksi dengan dunia luar, lingkungan, serta sosialnya. Sedangkan dalam permainan tradisional, masyarakat lebih banyak dirangsang bermain dengan cara berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok. Dengan demikian, tidak dapat ditolak lagi bahwa permainan tradisional ini dikembalikan lagi fungsinya sebagai salah satu bagian bagi pembentukan karakter dan identitas warga Indonesia yang unggul dan tanggap terhadap perubahan tuntutan zaman tanpa tercabut dari akar budayanya dengan diwadahi oleh sistem masyarakat. Berkat perubahan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam mempengaruhi sistem serta memudarnya nilai-nilai budaya yang mendorong penelitian ini dilakukan. Permainan tradisional yang semakin hari semakin hilang ditelan oleh perkembangan zaman. Melihat fenomena kebudayaan masyarakat pedesa pada Dusun Tulatudik, Desa daerah Faturene saat ini, hadirnya permainan modern yang menggunakan teknologi sudah sangat marak digunakan masyarakat. Mereka lebih sering memainkan permainan modern daripada permainan tradisional. Konteks permainan tradisional ini mengacu kepada eratnya pola perilaku masyarakat yang diantaranya seperti gotong royong dan nilai-nilai sosial lainnya, sehingga adanya suatu sistem masyarakat yang terpengaruhi oleh adanya permainan modern masa kini. Suatu sistem adalah serangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja dengan bebas dan bersama-sama dalam pencapaian tujuan umum keseluruhan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Hal ini adanya saling berhubungan yang menunjukkan adanya interaksi dan saling ketergantungan antara bagian-bagian sistem dan juga antara sistem dengan masyarakat. Mempelajari kehidupan maupun interaksi sosial berarti mempelajari sistem sosial. Pada era sebelum maraknya teknologi, ketika usia anak-anak tanpa permainan modern, semuanya jauh lebih baik, tentram, dan bahagia. Bahkan, dunia yang kita hadapkan ini adalah dunia yang nyata. Tapi sungguh fakta jika permainan tradisional ini membantu masyarakat agar bersosialisasi dengan anak lainnya. Di usia dini, kita sudah diberikan pelajaran oleh orang tua untuk bersosialisasi sesama manusia lain, diantaranya melalui permainan tradisional ini. Karena bersosialisasi itu bukanlah hal mudah bagi anak-anak pemula, yang permainan tradisional ini lebih banyak menuai dampak positif daripada dampak negatif. Menurut Bernard, bahwa dalam suatu sistem sosial paling tidak harus terdapat 2 orang atau lebih, terjadinya interaksi antara mereka, mempunyai tujuan serta memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama. Adapun kaitannya antara permainan tradisional dan suatu sistem dalam masyarakat, perlu adanya penekanan dalam penelitian ini bahwa kesadaran kepada masyarakat akan hilangnya satu efektivitas permainan tradisional, khususnya di kalangan anak-anak. Semua yang berkaitan dengan sistem sosial ini menjadi tolak ukur peneliti dalam membandingkan dahulu pada masa permainan tradisional masih erat pada masyarakat dan satu sistem yang di dalamnya terjadi saling mempengaruhi dengan permainan tradisional. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari media yang paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Teori uses and gratification menjelaskan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial,
afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian, sehingga terciptalah kebutuhan manusia yang berkaitan dengan media. Pengambilan lokasi penelitian ini lebih tertuju pada Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Daerah Faturene, Dusun Tulatudik. Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada perubahan yang pesat pada anak-anak di Dusun Tulatudik yang kian hari makin meninggalkan permainan tradisional dan beralih pada hal-hal yang berbau teknologi. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi latar belakang pada judul skripsi saya dengan judul Pengaruh Gadget terhadap Permainan Tradisional. Jika dalam pemaparan materi tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan, entah kata-kata maupun materi yang membingungkan, saya selaku penulis memohon maaf atas kesalahan tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.